Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan saat ini Anda masuk dalam program Halo Diaspora dan narasumber saya hari ini ada Bapak Iwan Wibisono selaku Deputi Presiden IDN Global dan sudah tersambung ya melalui Zoom dan beliau tinggal di kota Melbourne dan hari ini topik kita adalah peran diaspora dalam kemerdekaan sejarah Republik Indonesia. Jadi kita boleh sapa ya Pak Iwan Wibisono. Halo Pak Iwan, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik dan sehat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat juga nih Pak Iwan. Sudah berapa lama tinggal di kota Melbourne Pak? Kurang lebih 21 tahun. Wow, 21 tahun ya. Jadi memang awalnya studi atau langsung kerja di sana? Saya mengambil studi dulu setelah kuliah dari Jogja. Nggak lama setelah wisuda saya langsung berangkat ke Melbourne. Okay. Jadi pada awal-awal tahun 2001. Okay. Dan setelah itu dapat penghidupan di sini ya sudah. Akhirnya menetap di sini. Okay. Akhirnya menetap dan berkeluarga di Melbourne ya? Oh, sebelumnya sudah sebelum berangkat saya sudah berkeluarga. Jadi sama keluarga saya ke sini. Oke. Dan sudah 21 tahun tinggal di Melbourne tapi masih ada kan waktu-waktu untuk pulang kampung ya? Oh iya, lumayan sering alhamdulillah, terutama akhir-akhir ini setelah COVID itu, karena lama nggak pulang akhirnya ada ini ya, frekuensinya agak nambah. Karena kangennya bertambah ya? Begitulah, betul. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih kalau dari jarak. Hanya 4 jam ya pesawat ya Pak Iwan ya? Ya 6 sampai 7 jam. Oh 6 sampai 7 jam ya, oke. Jadi memang sebenarnya nggak terlalu jauh ya antara Melbourne dan juga Indonesia. Iya lumayan. Oh, lumayan. Oke, Pak Iwan, kita ngobrolin soal peran diaspora nih dalam kemerdekaan sejarah Republik Indonesia. Jadi apakah memang orang Indonesia ini sudah merantau jauh ya sebelum kemerdekaan Indonesia, Pak? Oh iya, sudah maksudnya itu sebelum Indonesia merdeka ya. Kalau Ibu ingat itu kakaknya R.A. Kartini namanya Sosro Kartono. Itu sudah melegenda itu di Eropa karena beliau adalah wartawan pada masa-masa perang dan dikenal poliglot. Jadi bisa menguasai hampir seluruh bahasa Eropa. Bahasa daerah saja yang di Indonesia itu dia bisa menguasai kira-kira belasan bahasa daerah di Indonesia. Begitu kira-kira Ibu. Oke. Jadi memang sudah jauh sebelum era kolonialisme ya, sudah ini istilahnya merantau begitu ya? Iya merantau, meskipun ini kebanyakan memang ke negeri Belanda, pengertian saya. Ya termasuk di negeri-negeri tetangga juga lumayan. Termasuk yang ini di Australia juga ada beberapa karena dulu itu banyak juga orang-orang Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda. Itu yang kapal Belanda yang berlabuh ke Australia sini, entah itu ada juga sebagai buruh, ada juga yang sebagai tenaga ahli. Jadi memang awalnya niatnya paling jauh adalah studi ataupun mencari penghidupan yang lebih layak begitu, Pak Iwan ya? Kalau studi memang iya kebanyakan itu di Belanda memang. Kalau yang studi di Eropa, beberapa negara Eropa, dan ke beberapa negara Timur Tengah, yang paling banyak di Mesir pada waktu itu. Kalau untuk mencari penghidupan yang layak, saya kira masih belum terpikir ya pada saat itu kan masih pada saat-saat susah. Masih terjadi perang di mana-mana, dan penjajahan terutama di mana-mana. Jadi kayaknya kalau pilihannya di tanah air atau di luar negeri sama aja begitu ya? Ya kurang lebih begitu. Kan banyak juga tuh sekarang itu ada acara ngumpul ke Balung Pisah. Itu orang-orang Jawa yang sudah bertanak pinak di negeri orang. Jadi terutama banyak yang dari Suriname. Ada juga yang dari Kaledonia Baru. Kaledonia Baru itu koloni Prancis yang ada di Pasifik, Lautan Pasifik. Mereka sedang kumpul ini.
Oh iya betul. Jadi mereka tidak lahir di Indonesia, tapi sudah keturunan yang keempat, kelima, dan keenam. Setahu saya kemarin ya Pak ya di Solo mereka berkumpul ya. Solo, ya kemarin berangkat dari Magelang, Oh Solo, Jogja Jogja, Pak, Solo, iya. di Jogja. Kemudian kemarin Ponorogo, sekarang dalam perjalanan menuju ke Surabaya. Mungkin sekarang sampai ke Trowulan, karena mereka ingin melihat situs-situs Majapahit di sana. Oke, jadi ini sekaligus melakukan perjalanan begitu ya, melihat lebih dekat Indonesia ya. Iya, kira-kira mereka ingin melihat ini tanah leluhur nenek moyang mereka. Dan mereka ternyata masih masih berbahasa Jawa, meskipun ini ya agak terbata-bata itu dari sebagian negara. Ada juga yang dari ini, yang paling banyak itu Malaysia, Suriname, sama dari Belanda. Oke. Berarti mereka sudah tidak bisa menggunakan, bukan tidak bisa, tapi tidak tahu ya untuk bahasa Indonesia sendiri Pak ya? Oh, sangat sedikit sekali, kecil. Tapi kalau diajak bahasa Jawa, mereka nyambung dengan logat yang ini ya, yang sudah berbeda dengan logat Jawa yang kemarin. Mereka tuh malah mungkin logat Jawa pada masa-masa dulu itu yang masih mereka pakai sampai sekarang. Oke, benar. Lalu menurut Bapak nih apa sih karakteristik diaspora Indonesia kala itu ya? Apakah didominasi keturunan Belanda, kaum terpelajar atau juga pribumi? Kalau dibilang begini ya, kalau keturunan Belanda ya masih kita susah mengidentifikasinya. Tapi kita lihat aja dari yang kita kenal sama-sama, yang dulunya belajar ke Belanda. Itu kan ada Bung Hatta, kemudian Amar Ramis dan teman-teman, kemudian mereka mendirikan Perkumpulan Indonesia di sana. Ya cikal bakalnya kalau sekarang itu Persatuan Pelajar Indonesia, PPI, itu kan ada di mana-mana. Nah itu yang mempelopori itu Bung Hatta. Kalau dibilang dari kelompok ini sebenarnya itu mereka dari kelompok ningrat ya. Jadi orang-orang memang yang sudah dari keluarga mapan sebenarnya, dan kehidupan mereka itu kalaupun mereka nggak ngapa-ngapain, nggak ada cita-cita untuk memerdekakan Indonesia, ikut Belanda aja, mereka tuh sudah enak hidupnya. Tapi mereka punya pendirian yang lain, dan sifat-sifatnya mereka di luar negeri itu ya ini mereka nggak akan pernah hilang itu semangatnya untuk mendirikan suatu negara yang menjadi bangsanya sendiri, jadi tuan rumah di negara sendiri. Betul. Karena mereka juga sudah dapat pendidikan dari luar negeri yang menyatakan memang penjajahan di atas dunia itu harus tidak ada begitu, harus dihapuskan begitu Pak ya? Ya, itu sudah semangat ini ya, bangsa Indonesia pada waktu pendirian ya, betul. Lalu peran mereka sendiri dalam kemerdekaan tadi, selain Bapak bilang mereka juga mendirikan pada zaman itu ya, Bung Hatta mendirikan PPI, juga mendirikan organisasi-organisasi kepemudaan, dan tentunya ini yang menjadi pendorong ya akhirnya Indonesia juga bisa merdeka nih, para pemuda dan pelajar ini. Betul. Jadi memang semangatnya itu sudah sebelum berangkat itu semangatnya sudah ada. Kalau Ibu pasti tahu yang namanya Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu anaknya Pak Bupati ya, anaknya Bupati, dan Pak Cokro itu kalau zaman dulu kan ada ini ya, politik etis di Belanda itu. Jadi anak-anaknya orang ningrat itu bisa bersekolah, mendapatkan pendidikan yang sama dengan bangsa Eropa. Pak Bung Karno sendiri itu kan karena anaknya keluarga ningrat juga, makanya mendapatkan pendidikan sampai itu ya dari SD-nya tuh di Mojokerto dulu, kemudian SMA di Surabaya di Mulo, yang sama dengan bangsa-bangsa dari bangsa Eropa yang tinggal di Indonesia pada waktu itu, sampai dapat kuliah di ITB. Nah itu kan kalau dirunut dari pranata sosial zaman dulu, hanya orang yang berkulit putih atau orang Eropa atau bangsa asing, timur asing yang bisa mendapatkan fasilitas akses untuk pendidikan itu. Nah, kami yang menjadi pertanyaan, kok bisa ya, mungkin Belandanya sendiri. Orang Belandanya sendiri mungkin agak heran. Kok bisa ya mereka itu dapat pendidikan, dapat fasilitas yang sama dengan orang Eropa, tapi kok pikirannya malah ingin mengusir orang-orang kolonial. Mereka malah menentang kolonialisme. Padahal orang-orang ini sebenarnya kalau nggak ngapa-ngapain pun mereka itu sudah enak hidupnya.
Tapi lain, itulah sifatnya. Salah satunya yang menjadi diaspora itu yang bisa mendapatkan akses pendidikan, termasuk sampai ke negeri bendara, ke Belanda sendiri, seperti Bung Sahrir, pendiri pendiri Taman Siswa itu namanya Pak Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Dan itu luar biasa sekali ya Pak ya, semangat nasionalisme dari tokoh-tokoh pendahulu kita, karena emang biasanya kalau orang udah nyaman biasanya tidak memikirkan yang lain begitu ya. Jadi kok kepikiran begitu. Mungkin kalau lebih spesifik Ibu ya, kalau kita dulu yang salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu kan Mesir. Salah satu yang awal-awal. Selain Mesir, India, dan Australia. Jadi kalau dilihat dari dulu perjuangannya untuk mendapatkan surat pengakuan kemerdekaan dari Perdana Menteri atau Presiden Mesir pada saat itu, mungkin waktu itu masih Perdana Menteri ya, Perdana Menteri Mesir pada waktu itu ternyata di Mesir itu dihalang-halangi oleh agen-agen rahasianya Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Tapi mereka juga mendapatkan pada saat di Belanda Agus Salim, kemudian Abdurrahman Baswedan pada waktu itu dan teman-teman sampai di Kairo, mereka diintimidasi, luar biasa intimidasinya di Kairo. Dan yang ternyata mereka akhirnya mendapatkan akses dan mendapatkan ini karena pelajar-pelajar Indonesia di sana itu membantu, memberi jalan. Salah satunya perkumpulan pelajar Indonesia di Mesir itu sangat dekat dengan kelompok pemuda partai yang sedang berkuasa di situ ya, partainya Perdana Menteri itu. Dan pada saat itu mereka sering disembunyikan di rumah-rumah orang Indonesia atau asrama-asrama, rumah-rumah yang ditinggali oleh pelajar di Kairo pada waktu itu. Ya, luar biasa sekali berarti peran diaspora Indonesia tentunya pada masa-masa kemerdekaan Indonesia ya. Apalagi mereka berjuang, bukan di tanah air tapi dari luar negeri juga mereka bisa berjuang begitu Pak. Dan itu sih yang luar biasa. Kalau saya cerita yang di Australia, di tempat yang negara saya tinggali ini sangat menarik ya, karena tidak terlalu banyak didengar di Indonesia. Jadi dulu itu sebelum merdeka, kalau diingat-ingat itu ini yang menarik, sangat menarik sekali. Itu Jepang sebelum masuk, Belanda itu kan secara teratur itu mundur dulu ke luar Indonesia. Jadi mereka pelan-pelan keluar dari Hindia Belanda waktu itu ke Australia yang paling besar. Mereka termasuk mengangkut segala logistik kapal perang itu ke Australia. Yang banyak itu di sekitar Brisbane, Sydney, dan Melbourne. Itu kan yang mereka bawa itu bukan hanya orang-orang Belanda, tapi juga pegawai-pegawai sipil yang sebenarnya orang Indonesia. Termasuk tentaranya, tentara Kenil, kalau Ibu tahu, tentara Kenil itu adalah tentara Belanda, yang di situ juga ada orang Indonesia yang jadi tentara Belanda. Nah, menjelang ini pada saat mereka di Australia, pegawai negeri sipil atau Amtenar Belanda pada waktu itu menjelang Indonesia merdeka, mereka itu malah mendukung kemerdekaan Indonesia dari Australia. Jadi kalau saya sebutkan itu ada beberapa pekerja kapal yang ada di Australia sini, mereka tinggal di sini melakukan diplomasi melalui budaya salah satunya. Jadi jangan kaget kalau di Melbourne itu tahun 1944 itu sudah ada pertunjukan ludruk di sini. Yang dilakukan oleh para orang-orang Indonesia itu untuk menarik simpati orang-orang lokal. Nah, kalau yang kaum terpelajarnya yang datang ke Australia itu pasti Ibu ingat itu Bung Hatta dan teman-teman dan beberapa orang-orang tahanan politiknya Belanda itu dulu kan diasingkan ke Boven Digul. Nah, sebelum Jepang menyerang masuk, mereka dibawa ke Australia. Jadi Belanda itu takut kalau Jepang datang, akhirnya mereka itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk menjadi agen propagandanya Jepang. Mereka akhirnya dibawa lari ke Australia,
kemudian mereka ditaruh di camp tahanan perang malahan. Waktu itu pemerintah Australia keheran-heranan, loh kok tahanan perang kok ada ini ya, ada anak-anak sama perempuan, ada wanitanya. Ah, di Bovendigul sebelumnya itu mereka tuh ditahan tuh bukan di penjara ya, sama Belanda, tapi di seperti ada camp-camp yang seperti orang-orang sipil lainnya, jadi bisa tinggal sama keluarganya sampai punya anak. Tahanan kota begitu ya? Iya, di Australia sini mungkin Mbak kaget kalau saya ceritakan. Itu ada makam pahlawan Indonesia loh. Makam siapa, Pak? Taman. Beberapa orang-orang dari Bovendigul itu yang meninggal di sini. Karena mereka kalau di Bovendigul itu kan panas di Papua situ. Cuaca panas dan sebagainya. Nah, pada saat mereka diusung ke sini itu sebelum Jepang masuk, itu masuk ke Australia pada saat musim dingin. Banyak di antara mereka yang sebelumnya sudah ada gejala malaria dari Papua sana itu masuk ke sini, akhirnya sakit dan beberapa meninggal. Dan saya sempat berkunjung ke makam mereka itu, dan makamnya itu ada satu komplek begitu, berisi sekitar belasan makam. Di situ disebutkan juga bahwa itu adalah makam pahlawan Indonesia yang ada di Australia. Menarik kan? Luar biasa ya. Tapi itu ada namanya ya gitu, Pak ya? Ada Siapa-siapanya namanya. begitu ya? Oke. Iya, yang paling muda waktu itu yang meninggal di situ usia 6 bulan. Wow. Luar Iya. biasa. Dan memang diaspora Indonesia itu tadi yang tadi Bapak ceritakan ya, berjuang di luar negeri, baik itu sebagai pelajar tadi ya, ada juga yang tadi diplomasi budaya ya, yang melalui Ludruk. Iya. Lalu walaupun berada jauh nih di tanah air Pak, tapi kan tadi saya sebutkan diaspora punya kontribusi yang besar nih untuk kemerdekaan RI. Lalu apakah ini masih relevan nih di masa sekarang atau di zaman sekarang? Apa nih kontribusi yang bisa dilakukan ya oleh diaspora? Sekarang kan kita sudah merdeka begitu. Iya, jadi kalau dirunut dari sejarah ke belakang Mbak ya, itu kan sifatnya orang Indonesia itu pasti kan Bung Karno dulu pernah cerita, punya istilah, kalau kamu ingin tahu indahnya Indonesia, maka kamu harus keluar Indonesia, baru tahu. Ya itu memang faktanya. Jadi kita merasa selain ikatan emosional karena saya dan teman-teman diaspora lainnya itu punya ikatan secara budaya, apalagi saya kelahiran yang Indonesia. Orang anak-anak saya itu dan teman-teman yang sudah generasi kedua, ketiga itu masih inilah paling tidak setahun sekali, 2 tahun sekali ke Indonesia. Nah, kecintaannya itu memang luar biasa Indonesia itu. Kalau dibanding ini ya, bangsa-bangsa lain, teman-teman saya yang dari bangsa-bangsa lain, India, Cina, itu keterikatan Indonesia dengan negara asalnya itu kuat sekali. Nah, itu masih ada sampai sekarang, itu saya masih rasakan, sama teman-teman saya juga begitu. Enggak hanya terbatas bagi mereka yang warga negara Indonesia atau yang pindah ke warganegaraan asing begitu, sama kontribusinya. Jadi kalau mereka yang di sini itu paling enggak memamer kontribusi yang paling nyata itu promosi budaya, paling tidak dari masakan dan lain sebagainya. Dulu kalau Mbak tahu, Indomie itu pada saat punya ide mau membuat Indomie menjadi masuk pasar global, Indomie itu awalnya tuh mencari negara yang di mana banyak orang Indonesia yang tinggal di situ. Ke Timur Tengah, ke mana? Hong Kong, Taiwan, Korea, terus Australia salah satunya. Kenapa? Karena di situ orang Indonesia dulu yang akan mengkonsumsi. Setelah orang Indonesia mengkonsumsi, mereka akan cerita ke orang-orang lainnya. Awal-awal saya di sini itu kalau cari Indomie, itu kira-kira pasti carinya di grocery toko-toko Indonesia. Sekarang itu dari berapa ya? Sejak tahun 2010, 2011, Indomie itu sudah menjadi makanan atau makanan instan nomor 1 di Australia dan di banyak negara, termasuk di Timur Tengah dan di Afrika. Nah itu kan yang yang menjembatani itu kan diasporanya.
Betul, betul, betul. Nah, ini semoga bisa ke produk-produk yang lain. Betul, betul. Dan diaspora juga punya peran ya untuk mungkin menjelaskan Indonesia ya dari sudut pandang yang berbeda yang mereka dapatkan dari media yang lain, begitu Pak ya? Betul, betul. Iya, apalagi saya tinggal di Australia sangat merasakan itu sekali. Memang media sini itu seringnya tidak fair kalau memberitakan Indonesia. Termasuk sampai hari ini sudah hampir setahun kalau masuk bandara ke Australia itu pasti ada warning atau caution gitu. Kalau kamu datang dari Indonesia, pastikan kamu tidak bawa daging sapi karena di Indonesia itu sedang ada wabah penyakit sapi apa itu namanya foot and mouth itu. Oh, oke. Penyakit kuku dan Itu mulut ya Pak ya? mulut. Itu kejadian nggak di sana di Indonesia? Mbak tahu nggak? Ada? Benar-benar ada nggak? Nggak ada Pernah sih dengar Pak, nggak? Nggak ada aman-aman kan? aja. Nggak ada. Nggak ada. Tapi saya sendiri heran, semua orang Indonesia sendiri kok ada di sini diberitakan itu, Indonesia juga nggak ada itu. Orang kita itu mengkonsumsi sapi Australia malahan. Itu kan menjadi kampanye negatif Iya, yang betul. sering kita counter sendiri gitu loh. Malahan yang banyak mengcounter melalui sosial media itu orang-orang Australia yang suka berkunjung ke Indonesia. Anak-anak muda yang suka ke Bali itu membuat lelucon-lelucon seperti contohnya. Tuh lihat tuh sapi di Bali itu jorok apa enggak gitu. Kalau kita tanya orang Indonesia, kamu makan sapi mana yang kamu setiap hari makan? Kebanyakan ya sapi dari Australia. Malah justru kita impor sapi ya. Iya, Indonesia impor sapi kebanyakan dari Australia. Itu salah satu yang memang salah satu keberadaan orang Indonesia yang tinggal di sini. Orang-orang Indonesia kalau di Australia itu sekitar ada 70.000 sampai 80-an ribu begitu Mbak. Tergantung ini ya, yang paling banyak ini keluar masuk di sini itu yang student, yang memang belajar, tidak menetap itu yang warga negara Indonesia, belum keturunan-keturunannya, belum yang sudah pindah ke warga negaraan. Dan mereka itu sebenarnya bisa menjadi inilah salah satu agen. Kalau mau ini ya teman-teman dari pelaku industri kecil dan menengah UMKM itu bisa mempenetrasi ekspor ke luar negeri. Ini nggak hanya Australia, banyak negara. Penetrasi ke luar negeri produknya melalui orang-orang Indonesia yang ada di negara tersebut. Paling tidak pertama dulu yang mereka konsumsi, yang memakai barang-barangnya. Nanti dia akan menular. Ada juga Indonesia jadi pedagang yang mendistribusi ke retail besar di negara tersebut. Jadi perannya luar biasa nih untuk diaspora ya, dimanapun mereka berada tadi sebagai agen budaya, lalu juga tadi sebagai duta Indonesia ya, di sana mengcounter hal-hal negatif, bahkan sampai bisa jadi model iklan ya untuk produk-produk tanah. Iya, seperti etalase ya. Etalase Indonesia ya di luar negeri begitu Pak ya. Di luar negeri. Di lain sisi juga Ibu, itu kita yang ada diaspora itu bisa memberikan kontribusi secara langsung balik ke Indonesia. Dari segi ilmu pengetahuan, dari segi banyak kan teman-teman akademisi kita itu, atau apapun lah seperti dia punya skill tertentu itu, nggak lupa mereka untuk menularkan itu ilmunya tersebut ke Indonesia. Atau ini salah satu, ada di sini seorang profesor ya yang ahli tentang genetika manusia. Beliau itu yang menemukan seperti tempat penyimpanan sperma manusia itu dengan harga yang sangat efisien. Kalau gitu penyimpanan yang besar biasanya kalau kita lihat di TV-TV itu kan itu luar biasa mahalnya. Tapi beliau bisa menemukan alat yang cuma berapa kira-kira $2 gitulah harganya. Nah, beliau tuh sering update terus dengan beberapa, karena di sini fasilitas untuk berkembang ilmunya, fasilitas riset dan sebagainya itu lebih baik ya, paling tidak lebih baik dengan Indonesia, tapi hasilnya itu sering diupdate ke Indonesia. Ada itu juga salah satu
pensiunan. Beliau itu komputer programmer dulunya. Terus pensiun, akhirnya mengabdikan dirinya, mendedikasikan setiap hari waktunya itu dengan membuat software khusus untuk administrasi desa. Ya, digital. Jadi mendigitalkan administrasi desa. Sekarang itu sudah dipakai sekitar 7.000-an desa di Indonesia. Wow, luar biasa ya Pak ya. Iya, luar biasa. Itu mulainya tahun 2016. Jadi bisa tetap bermanfaat nih untuk tanah air, begitu kontribusinya luar biasa sekali. Lalu Pak Iwan Wibisono, mungkin harapannya nih ke depan untuk para diaspora Indonesia ya? Iya, harapan bagaimana Ibu? Harapan Bapak sebagai selaku diaspora juga untuk teman-teman diaspora di luar negeri nih apa nih Pak? Ya, harapan kita itu untuk kontribusi dan semakin lama itu semakin dimanfaatkan. Jadi keberadaan kita yang ada di luar itu untuk bisa dimanfaatkan benar-benar oleh orang-orang Indonesia. Jadi jangan hanya menunggu diasporanya bergerak, tapi manfaatkan keberadaan kita. Salah satu contohnya itu yang seperti kasusnya Indomie itu, atau sebagai mitra untuk berkembang. Paling tidak banyak-banyak kalau kita kan juga punya banyak desa yang kita Bu ya jadikan mitra. Bukan kita yang membina. Karena diasporanya juga harus sama-sama belajar untuk paling tidak mempelajari kultur orang Indonesia, kultur orang desa, birokrasi Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah, LSM dan lain sebagainya untuk membangun desa. Ini kita sudah ada beberapa desa yang yang kita ajak kerjasama, dan dari situ ada kepuasan saya, dan akhirnya anak-anak kita kalau ke Indonesia nggak hanya sebatas kunjungan keluarga atau wisata ke tempat wisata, tapi berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, yang ada di desa, yang ada di pelosok. Kalau teman-teman di Melbourne sini ada punya mitra desa tuh di Pulau Adonara. Mungkin Ibu belum pernah dengar nama pulaunya, Adonara. Pulau Adonara, itu di provinsi mana Pak? Di Provinsi NTT, Kabupaten Flores Timur. Oh, NTT. Kupang iya, ya? Jadi oh bukan, itu di pulau, kalau Kupang kan di Pulau Timur. Ini yang Beda di Pulau lagi. Flores. Okay. Flores ya? Di ujung timur akan ada Kabupaten Larantuka. Dari situ kami harus menyeberang dulu dengan kapal kecil. Dan itu dirasakan sampai ke pelosok begitu ya perannya harusnya ya. Itu luar biasa. Iya, memang harus kita cari titik-titik yang memang masih belum banyak dijamah ya. Dan itu luar biasa sekali, dan saya berterima kasih Pak Iwan Wibisono nih, obrolannya luar biasa mencerahkan ya, dan nggak menyangka ini luar biasa banget loh peran-peran diaspora yang sampai dirasakan tadi sampai ke pelosok tanah air yang mungkin saya juga belum tahu Pulau Adonara di mana nih. Luar biasa Pak Iwan. Terima kasih untuk waktunya. Ini karena waktu yang terbatas juga. Salam untuk teman-teman diaspora di sana. Salam sehat selalu tentunya ya. Terima kasih Ibu atas undangannya. Salam balik dari saya untuk teman-teman di RRI. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Bapak Iwan Wibisono selaku Deputi Presiden IDN Global. Tadi kami ngobrol soal peran diaspora dalam kemerdekaan sejarah Republik Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.